Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Baik, pada video kali ini saya akan mewawancarai perusahaan, yaitu perusahaan Ulsum. Apakah tanggapan perusahaan Anda terhadap karyawan yang ingin keluar? Apakah diberikan saja atau tetap dipertahankan? Terlebih dahulu menurut saya itu terlebih dahulu memahami dengan sangat jelas tentang alasannya karyawan tersebut mau alasannya mengundurkan diri itu apa. Nah, apabila itu kesalahan dari perusahaan, maka perusahaan harus memperbaiki kesalahan mereka dan mempertahankan karyawan tersebut. Terlebih lagi untuk mendapatkan karyawan yang berpotensi itu tidak mudah dan membutuhkan banyak biaya. Nah, perusahaan juga dapat menawarkan kepada karyawan untuk pindah jabatan apabila karyawan tersebut tidak nyaman lagi pada jabatannya pada saat ini. Apakah desain pekerjaan yang baik dan buruk mempunyai pengaruh terhadap analisis pekerjaan yang Mbak berikan terhadap karyawannya? Desain pekerjaan itu adalah proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh karyawan. Nah, apabila desain pekerjaan atau job design terstruktur dengan baik, maka analisis pekerjaan yang dapat dalam tahap desain pekerjaan apabila ada karyawan yang mampu dalam bidang tersebut, maka akan dilakukan analisis pekerjaan tersebut. Nah, apakah karyawan tersebut mampu mengerjakan pekerjaan tersebut dalam bidang lain selain bidang yang sedang ia kerjakan atau tidak? Dan di mana dan kapan karyawan menemukan kepuasan kerjanya? Kepuasan kerja setiap orang itu kan berbeda-beda ya Mbak. Ada karyawan yang sudah puas jika hanya memiliki atasan yang sangat peduli dengan dirinya, atau memiliki rekan yang istilahnya sejalan lah dengan dia. Mungkin dia sudah mendapatkan kepuasannya tersendiri, terus memperhatikan serta mengarahkannya nanti. Tetapi ada juga yang hanya merasa puas apabila itu diberikan upah atau gaji yang besar atau setidaknya yang layak lah bagi mereka. Ya, seperti itu, Mbak. Di sini ya, Mbak kan sebagai pemilik perusahaannya. Bagaimana Mbak sebagai pemilik perusahaan, apakah Anda membeda-bedakan masalah upah atau gaji terhadap karyawannya? Kalau saya sendiri sih tidak pernah membeda-bedakan masalah upah atau gaji, karena di situ sudah ada gaji pokoknya itu berapa dan itu sudah rata semuanya untuk karyawan. Namun jika ada suatu omset di mana karyawan ini memiliki kinerja yang sangat bagus, misalkan gini ya Mbak, karyawan A sama karyawan B. Nah, karyawan A ini kinerjanya sangat bagus. Dia selalu mendapatkan bonus-bonus yang tinggi dari penjualannya gitu, Mbak. Jadi ya saya memberikan bonus-bonus tersebut karena ya kan di perusahaan ini di bidang penjualan. Iya. Jadi ya memberikan bonus kepada karyawan yang memang kerjanya itu sangat giat, terus rajin-rajin promosi gitu. Baik, terima kasih ya Mbak untuk penjelasannya terhadap perusahaan Mbak ini. Baik, menurut dari saya,
dari solusi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dari faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Yang paling mempengaruhi itu adalah faktor finansial. Karena menentukan besarnya gaji harus dilakukan dengan cermat agar karyawan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Karyawan yang puas dengan gaji yang diterimanya akan menciptakan kepuasan kerja yang diharapkan dan berpengaruh pada kinerja karyawan. Dan untuk pertanyaan berikutnya, memberikan solusi upaya pelaku bisnis tersebut selalu mencintai dan puas dengan apa yang mereka kerjakan. Menurut saya, untuk solusinya adalah menerima saran dari karyawan jika memang baik. Walaupun terkadang di dalam sebuah perusahaan telah memiliki tujuan dan juga target yang ingin dicapaikan, namun tidak ada salahnya untuk menerima masukan dan saran yang dimiliki oleh karyawan. Dan juga bisa berikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. Mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan memang suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Setiap karyawan pasti akan memiliki target dan juga tujuan yang berbeda. Namun perusahaan dapat menyatukan dengan membentuk sebuah tim. Dan yang terakhir, bekali dengan fasilitas pendukung dan penunjang pekerjaan. Ketika karyawan dibekali dengan fasilitas penunjangan kerjanya, tentu saja dapat memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Dengan adanya pemberian fasilitas, biasanya akan membuat karyawan bekerja dengan lebih produktif, terutama bagi karyawan yang memiliki hambatan pekerjaan. Adapun pemberian fasilitas tersebut juga bisa memberikan kemudahan bagi karyawan. Contohnya saja bisa dengan memberikan fasilitas berupa kuota internet, atau ketika sedang bekerja di kantor, perusahaan juga bisa memberikan fasilitas berupa laptop atau komputer hingga bekerja menjadi lebih mudah. Baik, itulah hasil UAS saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang saya yang kurang jelas dan kurang baik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.